Kita semua pasti pernah kan scrolling tanpa henti pas lagi ada waktu senggang. Tapi pernah kepikiran nggak sih apa dampak tersembunyi dari kebiasaan ini? Nah, di sini kita bakal coba bedah sebuah penelitian baru yang nunjukin gimana setiap menit yang kita habiskan buat scrolling itu mungkin aja diam-diam lagi ngerusak fondasi karir kreatif kita. Hasilnya mungkin bakal bikin kamu kaget. Pertanyaan ini mungkin kedengarannya agak lebay ya, tapi gimana kalau jawabannya itu iya? Penelitian yang mau kita bahas ini nunjukin kalau ini bukan cuma soal buang-buang waktu. Ada loh dampak psikologis yang nggak kelihatan, yang bisa jadi lagi ngebentuk atau malah ngehambat jalan karir kreatif kamu. Oke, yuk kita bedah masalahnya. Para peneliti ini ngelihat scrolling bukan cuma sebagai kebiasaan iseng. Mereka ngelihatnya lebih dalam lagi, sebagai sesuatu yang mereka sebut. Istilahnya aja udah serius banget loh, kecanduan video pendek. Jadi ini bukan lagi soal kebanyakan nonton doang. Definisi resminya seperti yang bisa kamu lihat adalah saat kebiasaan ini udah sampai di titik yang menyebabkan gangguan nyata di hidup kamu, baik itu fisik, psikologis maupun sosial. Ini udah diagnosis, bukan sekedar kebiasaan buruk. Terus, seberapa umum sih masalah ini? Angkanya cukup bikin melongo. Coba bayangin, 64,5% itu berarti hampir 2 dari 3 mahasiswa desain yang diteliti di studi ini nonton video pendek setiap hari. Jadi, ini bukan masalah segelintir orang aja. Ini udah jadi fenomena, terutama di kalangan calon-calon talenta kreatif. Nah, pertanyaannya, gimana caranya para peneliti ini bisa sampai ke kesimpulan itu? Yuk kita coba ngintip dikit cara kerja mereka, karena siapa yang mereka teliti itu sama pentingnya dengan apa yang mereka temukan. Ini bukan riset kaleng-kaleng ya, mereka ngumpulin data dari 561 mahasiswa desain inovatif. Kenapa mereka? Ya karena masa depan mereka itu benar-benar bergantung sama kemampuan kreatif. Jadi, hasil dari kelompok ini bisa ngasih kita sinyal yang kuat banget. Sekarang kita masuk ke konsep intinya. Creative Self-Efficacy atau CSE. Dengerinnya kayaknya ribet ya, tapi sebenarnya simple banget kok. CSE itu intinya adalah keyakinan kamu sama kemampuan diri sendiri buat ngasilin sesuatu yang kreatif. Anggap aja ini kepercayaan diri kreatif kamu. Dan seperti yang bakal kita lihat nanti, variabel inilah yang jadi kuncinya. Nah, diagram ini, anggap aja ini kayak peta dugaan mereka. Jadi, para peneliti ini curiga ada semacam efek domino gitu yang terjadi. Dimulai dari kecanduan video pendek, terus ngaruh ke kepercayaan diri dan kemampuan kreatif, dan ujung-ujungnya nentuin minat seseorang sama karir. Pertanyaannya, bener nggak sih peta ini? Jadi, bener nggak sih dugaan mereka itu? Yuk kita lihat hasilnya, karena disinilah kita nemuin koneksi yang jelas dan jujur aja agak bikin khawatir. Dan ini dia jawabannya. Model yang mereka duga-duga itu ternyata terbukti. Nggak usah pusing sama angkanya, tapi lihat deh tanda panah sama bintang-bintang itu. Itu artinya semua koneksi yang mereka duga bukan lagi teori, datanya mendukung penuh. Oke, kita bedah satu-satu ya temuannya. Yang pertama dan paling dasar, kecanduan video pendek itu ternyata secara langsung berhubungan negatif sama kemampuan kreatif yang kita rasakan. Makin kamu kecanduan, makin kamu ngerasa nggak mampu buat berkreasi. Kayak otot kreatif kamu jadi makin lemah gitu. Dan gak cuma kemampuan lo yang kena, dampak keduanya itu nyerang kepercayaan diri kreatif kita. Kecanduan ini pelan-pelan ngerusak keyakinan kalau kamu itu bisa jadi orang kreatif. Ini tuh kayak fondasi rumah yang retak, yang bikin semua bangunan ambisi kreatif kamu jadi goyah. Tapi, ada sisi baiknya juga. Penelitian ini juga negasin sesuatu yang mungkin kita semua udah ngerasain. Kepercayaan diri kreatif itu punya hubungan positif yang kuat banget sama minat karir. Makin kamu yakin sama kemampuanmu, makin gede juga semangat kamu buat ngejar karir di bidang kreatif. Nah, ini dia nih titik penghubungnya. Oke, sekarang gimana kalau semua potongan puzzle ini kita satuin jadi satu gambaran besar? Karena disinilah inti dari penelitian ini. Gimana kecanduan itu bisa secara nggak langsung nyabotase ambisi karir kreatif kamu? Nah, visual ini ngejelasin semuanya dengan pas. Ini adalah efek domino. Domino pertama yang jatuh itu kecanduan video pendek. Begitu itu rubuh, dia nimpa domino kedua, kepercayaan diri kreatif kamu. Dan waktu kepercayaan diri itu anjlok, domino terakhir, yaitu minat kamu sama karir kreatif, ikut rubuh juga. Jadi dampaknya itu nggak langsung, tapi lewat sabotase kepercayaan diri.
Para penelitinya sendiri nutup laporannya dengan peringatan yang, wah serius banget, aku kutip langsung ya. Masalah yang lebih penting adalah bagaimana mencegah kecanduan video pendek melemahkan CSC mahasiswa dan pengembangan minat karir mereka. Dengan kata lain, ini bukan cuma temuan akademis, ini kayak alarm buat kita semua. Oke, kita udah ngomongin masalahnya terus solusinya apa dong? Untungnya penelitian ini nggak cuma ngasih diagnosis, tapi juga ngasih resepnya, cara buat scrolling lebih cerdas. Jadi, ada 3 hal utama yang bisa kita lakuin buat ngelindungin kreativitas kita. Pertama, kuatin disiplin diri. Sadar kapan harus stop. Kedua, jangan malu cari bantuan buat ngontrol waktu. Bisa dari teman, bisa dari fitur di HP. Dan ketiga, ini yang paling krusial, ubah cara kita nonton. Jangan cuma jadi konsumen pasif, tapi jadi pelajar aktif. Pakai platform itu buat cari inspirasi, buat belajar skill baru. Nah, jadi kita balik lagi ke pertanyaan di awal, tapi sekarang dengan kacamata yang baru. Setelah dilihat datanya, pertanyaannya bukan lagi, ini bahaya nggak sih? Tapi lebih ke, oke, terus gue harus gimana? Langkah nyata apa yang bakal kamu ambil mulai hari ini buat mastiin kebiasaan scroll kamu itu nggak jadi penghalang buat masa depan kreatif yang lagi kamu bangun?